Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mencari goodwill-nya. Dan ini ada soal, pada 31 Desember 2015, PT Konsola mengakuisisi seluruh aset bersih PT Cildo dan PT Sonsa dalam sebuah statutory consolidation. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Cildo dan PT Sonsa dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Konsola. Informasi laporan keuangan untuk PT Cildo dan PT Sonsa pada saat itu adalah seperti berikut: laporan posisi keuangannya dan dalam bentuk rupiah. PT Konsola mengalihkan imbalan saham 1 juta lembar saham 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 dan nilai wajar 1.600 per lembar untuk mengakuisisi aset neto PT Cildo dan PT Sonsa. PT Konsola mengeluarkan 60 juta untuk biaya legal dan 80 juta untuk biaya penerbitan saham. Nah, di sini kita terlebih dahulu mencari goodwill-nya. Dari mana? Dari imbalan yang dialihkan, yaitu sebesar 1 juta lembar saham, 1 juta dikali nilai wajar sahamnya yaitu 1.600. Hasilnya 1.600 karena ini dalam bentuk rupiah. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya tidak ada dan kepentingan non pengendali juga tidak ada dan jumlahnya 1.600. Sekarang kita harus mencari goodwill-nya dengan cara dikurangkan dengan aset bersih teridentifikasi. Kita harus mencari aset bersih teridentifikasi terlebih dahulu, yaitu dari aset PT Cildo, yaitu sebesar 1.760 dan dikurangi liabilitas PT Cildo sebesar 480 ditambah nilai wajar aset PT Sonsa yaitu 650.000 dikurangi liabilitas PT Sonsa tidak ada dan hasil jumlah aset bersih teridentifikasinya 1.930. Sekarang kita tuliskan di sini 1.930.000. Kemudian kita menjumlahkannya. Hasilnya 330.000. Sekarang mencari jurnalnya. Jurnal pertama kita mencatat biaya akuisisi. Dalam mencatat biaya akuisisi yang pertama ada beban, yaitu bebannya 60 juta. Lalu ada beban tangguhan yaitu 80 juta. Dan jumlah dari beban tangguhan dan beban yaitu kas yaitu 140 juta, ditulisnya di kredit. Oke, lalu kita akan mencatat akuisisi aset bersihnya, yaitu yang pertama kas sebesar 340 juta, lalu piutang usahanya 250 juta, lalu persediaannya 400 juta,
tanahnya 520 juta. Oke, 520 juta. Lalu bangunan dan mesinnya 900 juta. Oh, ternyata tidak rapi. Kita rapikan dulu. Kita hapus. Tadi hutang usahanya 250 juta. Dihapus. Oke. Kita rapikan. Kita hapus dulu semuanya. Kasnya tadi 340 juta. Lalu piutang usahanya 250 juta. Lalu persediaannya 400 juta. Tanahnya 520 juta. Bangunan dan mesinnya 900 juta. 900 juta. Kemudian kita mencatat yang bagian kreditnya. Yang kreditnya ada utang usahanya 170 juta. Oke. Kita hapus dulu. Kita lebarkan. Utang usahanya ada 170 juta, lalu utang weselnya ada 310 juta, lalu saham biasanya ada 1 miliar. Lalu kita akan mencari tambahan modal di setor dulu. Mencari nilai tambah modal di setor. Yang pertama kita tuliskan nilai wajar saham yaitu 1.600.000. Lalu ada nilai nominal saham yaitu 1 juta. Lalu ada nilai tambahan modal di setor yaitu 600.000 dari pengurangan nilai wajar saham dikurang nominal saham. Lalu kita masukkan beban tangguhan yaitu 80 juta. Lalu dikurangkan antara nilai tambah modal di setor 600.000 dikurang 80 juta, hasilnya 520 juta yaitu tambahan modal di setor bersih. Jadi nilai tambah modal di setor bersih adalah 520 juta. Oke, tadi kita sudah mencari nilai tambahan modal di setor, lalu kita tulis di jurnalnya sebesar 520 juta. Lalu beban tangguhannya 80 juta. 80 juta. Lalu keuntungan pembelian diskonnya sebesar 330 juta. Oke, kita rapikan dulu. Kita cut. Lalu kita paste. Oke, sudah selesai. Seperti itulah jawaban dari soal 1.3 dari buku Dwi Martani menggunakan merger akuisisi aset bersih imbalan serupa non-kas.